Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala nur anwar wasir asrar wa dilabil ahyar mithai babil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa alil adhar wa asabil ahyar adadani amilahi wa ibdoli wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini di majelis talim dan zikir Ar-Ridwan atau kantor Forum Pembulu Anggrek Indonesia dan Perguruan Silat Lahir dan Batin. Dan juga tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atau guys, atau para saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Bang Haji Ridwan Koboy. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Like yang baik, share, komen yang baik-baik saja. Yang nggak baik juga nggak apa-apa, dia terserah ya. Gitu. Jadi santai, ini lagi santai. Kebetulan lagi santai. Jadi pada malam ini saya akan membahas masalah video atau YouTube dari Adinda, adikku TIJ dari Aceh. Alhamdulillah, saya juga keturunan dari Aceh, Betawi, dan ada keturunan juga dari para guru-guru dari Banten. Ya, jadi kita bersaudara kepada adikku TIJ, Tengku Iqbal Johar. Mudah-mudahan Dinda TIJ selalu mendapatkan taufik hidayah dan rahmat, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masalah tanggapan saya di YouTube Dinda TIJ bahwa masalah penangkapan hantu dalam botol, ya, penangkapan hantu di dalam botol. Tolong ambil botol satu. Penangkapan hantu di dalam botol oleh dukun-dukun palsu, itu benar. Oleh dukun-dukun palsu. Yang salahnya dikit, bukan dukun-dukun palsu, tapi oknum dukun palsu. Nah, oknum dukun palsu. Ya. Oknum spiritual, oknum dukun, oknum jaksa, oknum polisi, oknum. Jadi kita memakai oknum. Karena tidak semuanya bahwa spiritual atau dukun itu jelek. Tidak semuanya dukun dan spiritual itu jelek. Dan saya menanggapi kata-kata juga, kalau secara kegaiban itu atau spiritual itu harus dengan otak dan hati, atau pikiran dan hati. Itu masih kurang, bagi saya masih kurang
bahwa kegaibannya Allah tidak hanya bisa dengan akal manusia dan hati saja, masih banyak pelajaran yang lain untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kesempurnaan Islam itu tidak diucapkan bilisan, kolbi, dan fil jasad, gerakan. Kalau Dinda TJ bukan seorang spiritual, memang sah-sah saja bicaranya dengan bahasa logika, bahasa otak gitu. Tapi kalau otaknya itu tidak mencapai tingkatan makom spiritual atau tingkatan, sekarang pikirannya, otaknya seseorang ini baru SD atau SMP, terus dikasih pelajaran yang kuliah, ya universitas, nggak mampu otaknya. Karena kegaibannya Allah itu tidak bisa diukur hanya dengan logika. Bisa dengan logika dan tidak dengan logika. Salah satu contoh, gampang saja contohnya. Wanita hamil, di dalam perutnya ada seorang bayi. Yang di dalam perut itu dibungkus dengan ari-ari dan lain-lain, ya. Dan kok bisa makan, kok bisa hidup? Secara logika tidak akan bisa nyampai. Tapi Allah, karena kehebatan Allah yang menciptakan manusia, maka bisa hidup dan bisa lahir. Dua, secara logika, saya bertanya, siapa yang bisa menghitung rambut kita? Kan rambut punya kita nih. Coba kita hitung rambut. Tidak akan bisa menghitung rambut. Siapapun, profesor, dokter manapun menghitung rambut. Begitu juga nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak bisa terhitung dari bangun tidur sampai tidur kembali. Jadi ini sedikit saya jelaskan pada Dinda TJ. Ya, saya bukan merasa tersinggung atau apa, tidak. Saya ingin memberikan nasihat atau saran yang baik. Kan sesama muslim boleh saling memberi nasihat yang baik tentunya. Ya. Dengan doa usai tawakal kita mendoakan. Ya kan? Bahwa diperumpamakan masuk ke botol ini burung masuk ke dalam botol aqua gitu, atau botol. Ini botol yang pernah untuk syuting saya di tim pemburu hantu dan program gaib Indonesia. Ya, oh burung, ya itu secara logika nggak bisa. Tapi kalau secara spiritual, secara kegaibannya Allah, secara ilmunya Allah, seandainya Allah berikan yang Allah inginkan, bisa-bisa saja. Contoh, naik naik mobil, bensinnya habis. Secara logika nggak masuk di akal. Saya punya guru, maaf ya, pakai air seni, beliau ini masukkan ke dalam tangki bensin, mobil itu bisa berjalan. Secara logika tidak masuk di akal. Nah itu. Nah, kalau kita bukan spiritual, kita bicara spiritual dengan logika tidak bisa masuk, nggak nyambung. Contoh, saya beri contoh dulu zaman dahulu Nabi Sulaiman alaihissalam. Seorang jinnya, bukan seorang itu, jinnya Nabi Sulaiman itu berkhianat kepada Nabi Sulaiman, menggoda istrinya Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis, sehingga dimasukkanlah, satu riwayat, jin itu ditangkap, dimasukkanlah di dalam botol, dibuanglah ke laut. Nah, kalau di dalam pemburu hantu itu ada improvisasi dalam entertainment, ya entertainment dan spiritual digabungkan, ada improvisasi. Kita bersihin rumah, menolong orang bisa saja, kita zikir, sholawat, ada lain-lain, bisa itu bersihin rumah dengan air dan garam, bisa saja. Seandainya kita tangkap itu pun ada cara-caranya. Nah, saya harus menjelaskan cara-cara ini yang kepada siapa yang mau belajar. Ya.
Walaupun kita tidak melihat jelas langsung, tapi kita bisa merasakan ada energi negatif atau aura negatif yang kita ambil, yang kita masukkan dalam botol ini. Contoh, orang yang sakit, yang muntah darah di sini, ya, itu diambil aura negatifnya, ya dimasukkan ke dalam botol dengan ayat Allah dan tenaga dalam, bisa-bisa saja. Itu bisa saya buktikan. Dan saya punya minyak yang memang ditutup botol ini, dioleskan minyak yang sudah dibacakan, sudah dipuasakan, ya. Itu kalau kita tangkap itu kita foto, kelihatan gaibnya. Dan bisa merasakan, orang awam bisa merasakan ada getaran-getarannya. Dan itu bukan hipnotis, dan itu bukan trik sugesti atau apa, tidak. Apalagi kepada orang yang peka atau indigo, lebih bisa lagi. Jadi saya jelaskan, ini nasihat sedikit buat adik saya, Dinda saya, ya, bahwa silakan mau bicara bagaimanapun, tapi ada kode etik dan tata cara yang mana bicaranya itu yang memang bisa dimasukkan di dalam akal, logika, dan kegaibannya Allah. Ya, gitu. Ya. Karena di dalam Islam ini ada beberapa macam ulama atau kiai. Satu, ulama ahli dakwah. Dua, ulama ahli tasawuf. Tiga, ulama ahli Quran, tafsir, qiraat Quran. Ada ulama falakiyah, ada ulama ahli hikmah, ada ulama ahli hadis, dan lain-lain. Ada 6 macam kurang lebihnya. Kebetulan saya bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz. Kalau dulu di tim pemburu hantu saya dipanggil ustadz, sekarang saya tidak mau. Saya lagi hijrah, kembali lagi. Dipanggil Bang Haji aja, cukup. Tuh. Jadi menjelaskannya, coba, karena penontonnya ini banyak orang-orang yang awam yang hanya berpikiran dengan logika, tidak berpikiran secara spiritual atau keimanan atau makom ketingkatan keilmuannya, keyakinannya, syariat, tarekat, hakikat, marifatullah. Percaya dan yakin berbeda. Antara langit dan bumi. Percaya kepada manusia hablum minanas, yakin kepada Allah. Yang suka saya katakan ada 4. Yakin, ayu yakin, hakul yakin, hakikul yakin. Masing-masing kalau kita tidak percaya dengan kegaibannya Allah, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi harus ada memang pelajaran-pelajaran bagaimana cara kita menangkap hantu atau menangkap jin. Masukkan dalam botol. Di sini ada hadis. Ini bukunya, ya, karangan Kiai Haji Syarif Rahmat, sarjana Quran dan master agama. Dulu di tim pemburu hantu sebagai tim dewan dakwah. Ya, sekarang punya pesantren Umul Quro, hafiz Quran di Pondok Cabe, Jakarta. Ya. Nah, ini kelihatan ini? Kelihatan tidak? Coba jelas ya. Diam di situ. Ya, diam. Kelihatan? Pemburu hantu dalam tinjauan syariat Islam. Jadi kita tidak melanggar aturan-aturan Islam dan tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalamnya ini, ya, diambil dari 54 kitab hadis dan Al-Quran. Ada hadis-hadisnya, ada firman-firman Allahnya semua di sini. Ya, yang mau boleh nanti pesan kepada saya fotokopi, karena ini sudah tidak dijual lagi. Dulu dijual di Gramedia tahun 2004, 2003 sampai 2007. Ya, saya jelaskan ini. Dan lagi ingin belajar spiritual, masih ada kitab-kitab yang lain. Sabilul Muhtadin, Mamba Usul Hikmah, karangan Imam Ghazali, karangan Imam Al-Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi
Kalau pikiran kita, akal otak kita cetek, ya tidak akan mengerti dengan pelajaran spiritual gitu. Karena yang menonton atau yang berbicara mungkin tidak belajar spiritual ya, tapi tahu spiritual. Jadi ini saya jelaskan lagi pada Dinda TIJ ya. Jadi pemahaman yang dibilang dukun-dukun palsu banyak benar, dan saya juga bekerja sama dengan kepolisian untuk menangkap dukun-dukun palsu yang tidak ada izin praktek dan tidak ada akte notaris yayasannya gitu. Kalau saya sudah ada akte yayasannya ya, begitu, sudah ada akte yayasannya. Ini kelihatan nggak? Buhur. Nah ini buhur curucut. Nanti jangan disangka ini sirik juga, saya jelaskan dulu ya. Ada yang curucut, ada yang panjang ya. Yang mana maksudnya apa? Waktu saya mengaji kitab fikih dan tasawuf, itu guru saya membakar. Beliau seorang ulama besar di Jakarta, bahwa wangi-wangian itu sunahnya Nabi. Dulu di Arab tidak ada wangi-wangian. Tidak ada di Arab itu minyak wangi, tapi ada kayu-kayu bakaran. Dan kalau di Arab itu dibakar kayu-kayu, kalau orang mau nikahan dibakar buhur atau kayu gahru sekarang yang mahal ya. Dan malaikat senang dengan wangi-wangian dan sunnah Nabi. Makanya kita kalau sholat pakai minyak wangi ya, semprotkan minyak wangi, kita ini semprotkan. Ada sebagian ulama mengatakan dua, ada yang non alkohol dipakainya, ada yang memakai alkohol sedikit berapa persen, itu masih boleh. Nah itu ya, jadi bukan buat manggil jin setan begini, beda wangi-wangian itu sunnah Nabi. Nah itu, ini saya bahas juga, saya tambahkan sedikit. Jadi kembali ke pembahasan kenapa jin atau aura negatif bisa dimasukkan dalam botol. Kalau secara akal otak yang cetek ya, keimanannya lemah, ya tidak akan nyampe ke situ karena tidak belajar. Kalau belajar akan mengetahui, akan merasakan getaran-getaran energinya apa-apa gitu, akan merasakan. Dan biasanya saya kalau bersihkan rumah dari orang tuh ada itu di foto, itu kelihatan gambarnya jinnya, jin fasiknya, setan itu kelihatan di foto itu. Banyak contoh-contohnya. Saya punya foto-fotonya semua. Makanya harus mempelajari juga ilmu spiritual yang dalam. Alhamdulillah 35 tahun, subhanallah, saya masih sampai detik ini menjadi spiritual, bekerja dengan Allah. Ya, kalau tidak ada spiritual, dokter juga akan kewalahan. Tidak ada dokter, spiritual juga akan kewalahan. Karena penyakit itu dua, penyakit medis dan non medis. Ya, tidak akan pernah hilang penyakit non medis sampai akhir kiamat. Tidak akan pernah hilang penyakit medis pun sampai akhir kiamat. Begitu. Santet telu guna-guna masih ada, tidak akan hilang sampai akhir kiamat. Karena itu hukum adat, bukan hukum Islam. Jadi di situ. Jadi kalau tidak ada orang spiritual, ya berarti Allah tidak adil. Allah tidak adil menciptakan manusia. Nabi diberikan mukjizat oleh Allah. Para wali diberikan karomah oleh Allah. Kita manusia biasa diberikan ma'unah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ya kan? Jadi seperti ibu saya juga wafat di rumah sakit, wafatnya sakit keras. Memang sudah ajalnya juga, habis 350 juta. Sudah ajalnya. Bukan ngomongin kebaik, bukan. Maksudnya
Mau berobat ke spiritual, mau berobat ke dokter juga, kalau memang sudah ajalnya wafat, sudah ajal meninggal. Tidak ada yang hebat dokter, tidak ada yang hebat. Tidak ada yang hebat spiritual, tidak ada yang hebat. Yang hebat hanya Allah, dan Allah yang maha penyembuh. Yang jago, ayam jago. Bagi saya tidak ada yang sakti kalau masih makan kalau masih makan nasi, masih makan kentang, nasi. Kalau udah makan batu, tiap hari makan batu, nggak pernah makan nasi, tiap hari makan batu aja. Mungkin sakti ya, tapi tidak ada yang sakti, tidak ada. La haula wala quwata illa billah. Nah, kalau kita yakini wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, Allah jadikan ayat Al-Qur'an itu untuk kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, ya, tentu akan menjadikan penyembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat di YouTube saya yang muntah darah dari hidung, dari mulut, terkena gangguan teluh dan lain-lain, itu dengan ayat Allah, ilmu Allah, dengan air Allah. Bisa aja saya cabut, saya masukin dalam botol, penyakitnya bisa aja. Atau pindahin ke ayam, pindahin ke kambing, pindahin ke kelapa, bisa-bisa saja pembuktian itu. Tapi yang penting bagi kita, mau bagaimana caranya pun, orang itu bagaimana supaya sembuh yang kita obati ini. Dan jangan kita duitin, kita gorok terus, duitnya baiknya enggak. Ngomongin kena santet, kena teluk, kena guna-guna, kena teluk, kena santet, tapi sembuhnya kagak. Tapi duitnya dihabisin. Jangan seperti itu. Itu oknum dukun-dukun atau oknum spiritual. Apa arti dukun? Arti dukun ada dua, belum duduk tekun atau sudah duduk tekun. Istilahnya ya. Jadi dulu kakek nenek moyang kita sunat, ya kalau di Betawi pakai bengkong, sama dukun sunat namanya. Beranak, melahirkan, nggak pakai bidan, nggak pakai dokter. Dukun beranak kalau di Jakarta, kalau di Betawi disebutnya. Jadi begitu, ya. Jadi profesi spiritual ini tidak salah, asalkan mengikuti jalur-jalur dari syariat Islam, ayat Allah, ya kan, sholawat dan lain-lain. Silakan, yang penting hati kita, ya. Jadi penjelasan saya, kalau memang nanti masih kurang jelas, silakan TIJ boleh bertanya kepada saya, atau netizennya atau keluarga besarnya dari fans-fansnya TIJ, silakan meng-WhatsApp saya atau bertanya, silakan, akan saya kasih tahu. Kalau mau belajar silakan datang kemari, ya gitu. Silakan kalau yang mau belajar dan merasakan apakah betul, apakah benar, kan gitu, ya kan. Lain dengan sulap, kan ada sulap nih, botol, ini handphone masuk ke botol, celuk gitu, botol aqua, nah, itu beda, itu sulap. Jadi ilmu spiritual itu banyak macamnya, ada trik, ada sulap, ada editan kalau di YouTube, ya. Ada yang memang benar-benar gitu. Nah, tim pemburu hantu sekarang ini dari 2003-2007 dibuat contoh oleh dukun-dukun palsu, oknum-oknum dukun-dukun palsu, dibuat contoh untuk mengobati orang begini. Nggak kena guna-guna, dibilang kena guna-guna, ya kan? Akhirnya nggak baik, diduitin, di apa dan lain-lain. Nah itu yang saya tidak suka juga. Benar omongan dari Dinda TJ, benar, ada benarnya, tidak salah semua, tapi ada salahnya sedikit, gitu. Sedikit banyak tidak masalah. Tapi saya memberikan nasihat yang baik tentunya, bahwa ilmu akal tidak bisa masuk dengan ilmu spiritual. Bisa masuk, digabungkan,
tentu dengan tahapan belajar menjadi spiritual, menjadi dukun, menjadi paranormal, itu hanya syariat saja, hablum minan nas, ya, untuk menghidupi keluarganya dan lain-lain. Hablum minallah, antara kita dengan Allah harus ada, karena kita bakal mati, ya kan? Hablum minallah kita apa kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah apa? Kita mengkaji diri, ya kan, baru mengenal Allah, baru Allah sayang kepada kita. Tak kenal diri kita, maka tak kenal Allah. Allah maka tak sayang. Kita mengkaji diri kita. Oh, orang sekeliling kita juga harus kita kaji. Iya, kalau ngurusin orang terus sih nggak ada habisnya, ya kan? Nggak ada habisnya sampai akhir kiamat, ya kan? Jadi Dinda TJ, silakan lanjutkan perjuangan, ya, menumpas kebodohan dan kebatilan, ya, menumpas dukun-dukun santet dan lain-lain. Silakan, yang lainnya juga, saudaraku semua, adik-adikku semua spiritual, ya lah. Jadi tetap, tapi jangan sampai ada oknum-oknum penipuan-penipuannya, begitu. Jalankan, nggak apa-apa, ya, karena Allah memberikan maunah, kelebihan kepada manusia bermacam-macam. Ada tukang dagang kue, ya kan, ada dagang sayur, ada buka toko, ada pengusaha, ada spiritual, ada pejabat, ada petani, dan lain-lain semuanya. Kayak tukang, ini AC saya rusak seandainya, saya suruh benerin AC, ngancurin bisa saya. Tapi tukang AC suruh ngobatin kesurupan, nggak sanggup karena bukan bidangnya. Nah, disitulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang yang sakit, ada guna-guna ke dokter, dokter bingung, nggak ada penyakitnya, sehingga adalah spiritual atau para ulama, para minta air atau dibacakan doa sembuh. Kebalik lagi, ada orang memang tidak kena guna-guna, dibilang guna-guna. Oh, tidak guna-guna, kalau saya datang kemari, ya nggak ada guna-gunanya, Bu atau Bapak. Harus dibantu dengan medis, ya harus bantu dengan medis. Begitu. Jadi itu saja, bahwa di sini ada sekali lagi buku Pemburu Hantu dalam Tinjauan Syariat Islam, dan cara-caranya apa, hadisnya, ya, firman Allahnya ada di sini semua. Ya, ini buku tahun 2003 dan masih saya simpan. Kalau yang mau pengen belajar, pengen tahu, bukan dari buku, tapi untuk mengetahui saja, ya, bisa WhatsApp ke saya 0812894x68. Bisa saya kirim, pakai saya fotokopi, tapi ganti uang fotokopinya saja, tidak apa-apa, begitu ya, untuk mengetahui di situ. Jadi nasihat dari sebagai kakak, sebagai orang yang lebih tua dari Dinda TJ, tolong bahasanya lebih diperhalus lagi dan lebih bagus, lebih baik lagi. Saya pun masih belajar. Abang pun masih hamba yang hina, fakir, pendosa, zolim di mata Allah. Masih mantan bajingan, mantan setan istilahnya. Sekarang kembali hijrah lagi. Dari benar, gila, benar lagi, gila lagi, benar lagi. Sambil mengkaji diri, sambil belajar juga, masih tetap belajar, mendalami agama, tetap belajar. Jadi begitu, mudah-mudahan nasihat dan saran kepada Adinda TJ dan para fansnya TJ, mudah-mudahan mendapatkan taufik hidayah, berkah, selamat dunia dan akhirat. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf, bukan saya sombong takabur, tidak. Tidak, demi Allah tidak. Yang mutakabir, yang sombong hanya Allah. Yang sombong hanya Allah. Tapi saya ingin meluruskan apa yang dikatakan dari Dinda TJ di YouTube-nya yang berjudul Jin Masuk Botol. Banyak lagi riwayat-riwayat yang lain, banyak lagi. Ya, seandainya di zaman Nabi Musa, ya kan, Firaun punya dukun sihir,
Nabi Musa punya tongkat. Nabi Musa tongkatnya dukun sihir. Dukun sihir yang di dalam Al-Quran beda dengan dukun spiritual yang memang buka pengajian, buka sholawatan, berzikir, beda. Gitu loh. Beda jelas antara langit dan bumi. Sehingga dukun sihirnya Firaun, tongkatnya jadi ular. Nabi Musa juga baca memohon kepada Allah, tongkatnya jadi ular, dimakanlah ularnya tukang sihir itu oleh ularnya tongkatnya Nabi Musa. Nah itu kalau secara logika kan juga nggak bisa. Itu salah satu contoh di dalam Al-Quran ada. Kalau pakai logika doang sama hati nggak bisa. Karena tingkat keimanan itu seseorang ada tingkatannya. Oh, bagaimana kita mengetahui tingkat keimanan kita? Ya dengan kelakuan, dengan ucapan, hati, dan kelakuan. Diucapkan di hati Allah, tangan Allah, kelakuan, hati pun Allah. Subhanallah mulut, hati subhanallah, kelakuan juga subhanallah. Saya tahu Dinda TJ mempelajari juga dalam ilmu tasawuf dan punya guru juga. Saya tahu banget, tahu. Tapi marilah kita sama-sama menumpas, ya. Kalau perlu menangkap dukun-dukun penipu yang berkedok dengan spiritual atau dukun. Makanya hati-hati, ya, hati-hati, jangan main kirim uang sembarangan dan lain-lain begini. Nah, insya Allah, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bermanfaat fit dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Ya, saya sebagai kakak menasihati adik Dinda TIJ. Mau diterima alhamdulillah, tidak pun tidak apa-apa. Ya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa. Panjang umur, sehat, kita bisa berjumpa di lain waktu. Karena rahasia dibalik rahasia Allah. Mudah-mudahan menjadi persaudaraan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada kata-kata yang salah, datangnya dari kekurangan diri saya. Dan apabila ada kata-kata yang benar, hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemburu alam gaib, solusi masalah Anda. Allahu Akbar.